Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dasta Adi. Saya dari kelas 89, absen 29. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bab terakhir agama Hindu, yaitu bab 2, perkembangan agama Hindu di Asia. Sejarah singkat agama Hindu di Asia. Agama Hindu adalah agama yang mempunyai usia terpanjang, merupakan agama yang pertama dikenal oleh manusia. Agama Hindu adalah agama yang telah melahirkan kebudayaan yang sangat kompleks berupa astronomi, ilmu pertanian, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada mulanya Dewa Brahma sebagai manifestasi ide Sang Widi menurunkan sabda kepada 7 orang ఋषि. 7 orang ఋषि tersebut diberikan sabda dan disebut wahyu. Wahyu yang terkumpul tersebut atas inisiatif Resi Waisya dibantu 4 orang muridnya dibukukan menjadi Weda atau Caturveda. Caturveda diterjemahkan oleh para ఋषि menjadi lontar atau bubuhan lainnya yang tujuannya agar lebih mudah sampai pada umat yang latar belakang kemampuannya berbeda. Perkembangan agama Hindu dapat diketahui dari kitab-kitab suci agama Hindu yang terhimpun dari Weda, Sruti, Smriti, Itihasa, Upanishad, dan lain-lain. Agama Hindu di Asia berkembang pertama itu di India, tepatnya di lembah Sungai Sindhu, kemudian berkembang ke wilayah yang lebih utara yaitu di Nepal. Di Nepal hampir 90% penduduknya beragama Hindu. Setelah itu beranjak ke Sri Lanka, ke Tiongkok Selatan, dan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. B. Perkembangan agama Hindu di Asia. Perkembangan agama Hindu di Asia dimulai di India. Di India, agama Hindu dibagi menjadi 3 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Yang kedua, ada agama Hindu berkembang di Cina. Agama Hindu di Cina berkembang pada zaman dinastian sekitar 206 sebelum Masehi dan 221 Masehi. Yang ketiga, perkembangan agama Hindu di Vietnam. Perkembangan agama Hindu di Vietnam masuk melalui lembah Sungai Mekong di Funan, Vietnam. Yang keempat, ada di Filipina, yaitu dibuktikannya dengan adanya prasasti Tembagalauna pada tahun 1989. Kelima, perkembangan agama Hindu di Indonesia. Perkembangan agama Hindu di Indonesia berawal dari Kutai sekitar abad keempat. Setelah itu di Jawa Barat pada abad kelima. Setelah itu di Jawa Tengah pada abad 650 Masehi. Setelah itu pada abad ke-8 di Jawa Timur. Dan setelah kerajaan Singosari runtuh, muncullah kerajaan Majapahit. Setelah itu agama Hindu berkembang di Bali, diperkirakan sekitar abad ke-8. C. Peninggalan-peninggalan agama Hindu di Asia. Peninggalan agama Hindu di Asia yaitu ada peninggalan prasasti. Yang pertama, prasasti Kutai pada abad keempat merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Setelah itu prasasti Ciaruteun di Bogor pada abad kelima. Yang ketiga, Tugu Cilincing di Jakarta dibuat abad kelima. Yang keempat, prasasti Jambu di Bogor pada abad kelima. Yang kelima, ada prasasti Kebun Kopi di Bogor pada abad kelima. Yang keenam, prasasti Cidang Hiang di Pandeglang pada abad kelima. Yang ketujuh, prasasti Pasir Awi di Bogor pada abad kelima. Yang kedelapan, prasasti Muara Cianten di Bogor pada abad kelima. Yang ke-9, prasasti Canggal di Magelang pada abad ke-7.
Yang ke-10 Prasasti Kalasan di Yogyakarta pada tahun 732 Masehi. Yang ke-11 Prasasti Dinoyo di Malang 760 Masehi. Setelah itu yang ke-12 Prasasti Kedu di Temanggung pada tahun 778 Masehi, dan Prasasti Sanur Bali dibuat pada abad ke-9 Masehi. Yang kedua, peninggalan dalam bentuk candi. Yang pertama, Candi Prambanan di Yogyakarta pada abad ke-7. Yang kedua, Candi Dieng di Jawa Tengah pada abad ke-7. Yang ketiga, Candi Badut Malang di Jawa Timur abad tahun ke-760 Masehi. Yang keempat, Candi Canggal di Jawa Tengah pada abad ke-8. Yang kelima, Candi Gedong Sange di Jawa Tengah pada abad ke-8. Yang keenam, Candi Penataran Blitar di Jawa Timur pada abad ke-11. Yang ketujuh, Candi Sawentar Blitar di Jawa Timur pada abad ke-12. Yang ke-8, Candi Kidal di Jawa Timur pada abad ke-12. Yang ke-9, Candi Singasari pada abad ke-12. Yang ke-11, Candi Sukoh Karanganyar di Jawa Tengah pada abad ke-13 Masehi. Ketiga, ada peninggalan dalam bentuk karya sastra, yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Setelah itu Kitab Sutasoma Empu Tantular. Yang ketiga, Kitab Arjuna Wiwaha Empu Tantular. Yang keempat, Kitab Kuncara Karna tanpa nama pengarang. Yang kelima, Kitab Partayatnya tanpa pengarang. Yang keenam, Kitab Pararatan menceritakan riwayat Raja-Raja Singosari dan Majapahit. Yang ketujuh, Kitab Sandayana menceritakan peristiwa Bubat. Yang kedelapan, Kitab Sorandaka menceritakan pemberontakan Sora. Yang kesembilan, Kitab Ranggalawe menceritakan tentang Ranggawale. Yang ke-10, Kitab Panjiwikrama menceritakan tentang riwayat Raden Wijaya sampai menjadi raja. Yang ke-11 yaitu ada Kitab Usana Jawa menceritakan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada. Upaya melestarikan peninggalan-peninggalan agama Hindu di Asia. Yang pertama, memelihara peninggalan bersejarah sebaik-baiknya dengan cara menjaganya itu menjaga kebersihannya dan keindahannya. Contohnya seperti tidak mencoret-coret benda bersejarah tersebut dan tidak mengambilnya. Yang kedua, melestarikan benda atau situs bersejarah agar tidak rusak baik oleh faktor alam atau buatan, seperti memberi pagar pada sisi luarnya supaya tidak rusak. Dan yang ketiga, menaati peraturan dan tata tertib yang dibuat untuk menunjang sejarah situsnya. Yang keempat, wajib menaati peraturan pemerintah yang terkait pelestarian peninggalan bersejarah. Dan yang kelima, generasi muda harus tahu di mana saja peninggalan bersejarah tersebut dan tolong untuk dipelajari. Dan sekian presentasi dari saya tentang perkembangan agama Hindu di Asia. Ya, terima kasih. Om Santi 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 Om.